Umurku 10 tahun. Aku berasal dari kota Yogyakarta. Sekarang, aku sedang liburan di salah satu pantai bersama ayah dan ibuku. Pantai Parangkusumo. Pantai yang ada di daerah Bantul, Yogyakarta. Tempat di mana salah satu kegiatan adat dilaksanakan, yaitu upacara adat Labuhan. Kegiatan adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta dan masyarakat lokal maupun luar kota. Sebenarnya aku penasaran, apa itu Labuhan? Dan kenapa Keraton Yogyakarta masih melestarikan kegiatan tersebut hingga saat ini ya? Jadi inilah ceritaku tentang apa sebenarnya Labuhan itu dan kenapa Keraton Yogyakarta masih melestarikannya. Apa yang dilakukan orang itu? Kenapa ia membuang buah-buahan lalu pergi begitu saja? Kan sayang buahnya. Tenanglah putriku, aku akan memberitahumu tentang apa yang terjadi di masa lampau. Pada tahun 1584, di sebuah kerajaan ada seorang laki-laki yang berencana untuk mendirikan sebuah kerajaan baru di wilayah tersebut. Orang itu bernama Raden Mas Danang Sutawijoyo atau biasa dikenal sebagai Panembahan Senopati. Ia meminta saran pada ayahnya, Ki Ageng Pemanahan, dan kakeknya, Ki Juru Mertani, tentang rencananya untuk membangun sebuah kerajaan baru di wilayah tersebut. Panembahan Senopati sudah mencoba untuk membangun kerajaannya bersama teman dan prajuritnya. Tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Akhirnya, Panembahan Senopati bertanya kepada kakeknya, "Kakek, apa yang harus aku lakukan untuk membangun kerajaan baru di sini? Aku sudah mencoba semuanya, tapi tidak berhasil. Yang terjadi hanyalah semua teman dan prajuritku sakit-sakitan bahkan meninggal." Kakeknya pun memberi saran, "Nang,
kamu punya sebuah keinginan yang mulia, kamu itu harus bertapa. Dari rumah, pergilah menggunakan rakit hingga nanti kamu berhenti dengan sendirinya. Maka, bertapalah di tempat itu. Tetapi, dari kamu berangkat naik rakit, kamu tidak boleh makan dan minum. Panembahan Senopati pun mengiyakan dan mulai menyusuri sungai dengan harapan apa yang menjadi keinginannya dapat terlaksana. Setelah sekian lama Panembahan Senopati menyusuri air dengan rakitnya, akhirnya ada sebuah batu yang terlihat di permukaan air. Ia pun duduk di batu tersebut dan bertapa untuk mencari petunjuk. Dikarenakan sosok dari Panembahan Senopati yang saat itu sedang berpuasa selama berhari-hari, hal tersebut menyebabkan hawa dari dalam dirinya keluar sampai masuk ke dalam kerajaan di tempat itu. Kerajaan tersebut merupakan daerah kekuasaan Ratu Pantai Selatan atau biasa dikenal sebagai Kanjeng Ratu. Maka, sesosok dari kerajaan itu melaporkan keadaan tersebut pada Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu, saya ingin memberi kabar bahwa ada seorang manusia yang sedang bertapa di atas batu. Manusia itu menyebabkan suasana di dalam kerajaan menjadi panas, tidak mengenakan bagi kerajaan. Semua penghuni jadi sakit-sakitan, Kanjeng Ratu. Mendengar kabar tersebut, Kanjeng Ratu pun penasaran dan ingin melihat sendiri manusia mana yang berani bertapa di daerahnya. Saat pertama kali Kanjeng Ratu melihat Panembahan Senopati, ia tahu bahwa sosok manusia tersebut merupakan keturunan raja, anak dari Ki Ajeng Pemanahan. Tetapi, ia tetap menghampirinya dan bertanya, "Nak, kamu itu siapa namanya? Anaknya siapa? Dan ada kepentingan apa kamu di sini?" Panembahan Senopati terkejut dengan hal itu. Tetapi ia tahu bahwa sosok ratu inilah yang dimaksud oleh Eyang Ki Juru Mertani. "Kanjeng Ratu, saya jauh-jauh dari Pajang sampai di sini. Saya diutus Eyang. Saya ingin mesubudi di sini. Saya mempunyai keinginan untuk membuat keraton dan menjadi raja." Panembahan Senopati menjelaskan, ia mencari petunjuk untuk meringankan serta membantu tujuannya dalam babat alas Mentawok. Kanjeng Ratu pun bersedia membantunya. Ia memerintahkan Panembahan Senopati untuk pulang ke Pajang dan segera babat alas Mentawok. Tetapi dengan satu syarat, jika keraton sudah selesai dibangun dan sudah menjadi raja, karena kamu seorang manusia, maka lahir kamu bukan suamiku, tapi dalam batin kamu adalah suamiku. Jadi, kamu harus mengikuti perintahku, sampai nanti anak cucu keturunanmu juga akan kubantu. Dari perbincangan tersebut, terjadilah sebuah perjanjian di antara kedua pihak, yang intinya adalah sampai nantinya siapapun yang menjadi Raja Mataram tetap harus ada hubungan silaturahmi terus-menerus antara kedua pihak. Maka dari itu, adanya labuhan adalah sebagai bentuk syukur dari Panembahan Senopati setelah keinginannya sudah terkabul dan terlaksana. Hingga sampai sekarang masih dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta setiap tahunnya sebagai rasa syukur dan bukti masih terjalinnya silaturahmi antara keturunan dari Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul.